tidak terlalu tidak terlalu detail, tapi bisa kita lacak di situ nanti. Nah, jadi bagi yang benar-benar mengikuti itu, insya Allah ada datanya, itu ada dokumennya di rekaman video Zoom yang sebelumnya, ataupun ada daftar hadirnya. Nah, jadi meskipun sekarang ini kegiatan sekarang ini dan kedepannya tidak harus ada absensi present atau daftar hadirnya, tapi silahkan nanti di buktinya ini kamu screenshot masing-masing. Nah, nanti kamu upload, jangan dihapus, disimpan, nanti diupload untuk laporan kegiatan bulan September nanti. Nah, jadi untuk kedepannya jangan dihapus bukti-buktinya, silahkan disimpan dulu supaya nanti tidak terjadi supaya tidak dianggap alpa atau tidak hadir. Nah, jadi jangan dipandang kami di Prodi mengambil kebijakan mewajibkan, sama seperti perkuliahan itu wajib hukumnya. Nah, jadi segala apapun kebijakan Prodi, kegiatan Prodi ya wajib diikuti. Dan jangan dilihat sanksinya. Oh, ini sanksinya ada ini A B C 1 2 3. Jangan dilihat itu, jangan dilihat sanksinya. Tapi yang harus dilihat adalah komitmen kita untuk memajukan prodi, untuk meningkatkan skill dan kualitas kemampuan mahasiswa itu sendiri, mahasiswa prodi HPI lah khususnya. Cobalah kamu cek di prodi-prodi lain di UIN ini kalau ada yang mengadakan kegiatan setiap minggu seperti prodi HPI ini. Silakan kamu cek di prodi-prodi lain kalau ada. Dan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan kita ini juga mendukung bukan hanya sekedar kayak seminar atau diskusi begitu, tapi juga mendukung kelulusan mahasiswa itu sendiri, seperti yang disampaikan Ibu Ketua Prodi tadi. Salah satu kegiatan muhadarah kita ini adalah baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Mungkin masih banyak yang belum lancar secara ilmu tajwidnya ataupun makhrijul hurufnya. Nah, itu kita latih, kita belajar, dan itu nanti outputnya adalah salah satu syarat untuk wisuda dan sidang munakasyah adalah lulus ujian tahfiz Al-Quran juz 30, juz amma itu biasanya dari Wadduha biasanya itu. Nah, minimal bisa hafal juz amma dan bisa membacanya dengan lancar, dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Supaya apa? Supaya lulus dapat sertifikat tahfiznya itu yang dikelola oleh Ma'had ya, Ma'had UIN Jambi. Nah, jadi bukan sia-sia saja kita cuma mengadakan kegiatan tidak jelas begitu seperti baca Quran. Nah, kalau dilihat apalah kegiatan baca Quran kayak anak SD, kayak anak TK kan, tapi di situ ada nilai yang sangat penting di situ. Jadi dari Prodi juga tidak mau membiarkan mahasiswa tahu-tahu nanti ujian tes tahfiz tidak lulus atau tidak bisa baca Quran, tidak lancar, tapi tidak ada dibimbing, tidak ada dilatih gitu kan. Jadi kayak kami tidak mau lepas tanggung jawab gitu. Jadi dibina, dilatih, dipelajari dulu, baru kemudian diujiankan, dites. Nah, harapannya sebenarnya juga untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris juga harapannya seperti itu untuk TOEFL. Cuman mungkin kedepannya mungkin seperti yang disampaikan Ibu Kaprodi tadi, mungkin melalui mata kuliah bahasa Arab dan bahasa Inggris itu bisa lebih diintensifkan untuk mendukung TOEFL itu. Nah, kalau mungkin diadakan kegiatan khusus seperti ini juga mungkin agak berat juga. Harus memang orang yang ahli bahasa Arab dan ahli bahasa Inggris gitu. Kalau kayak baca Quran atau apa ini kan standar itu sudah sebagai seorang muslim itu sebenarnya wajib itu ya, wajib bisa.
Nah, jadi tidak ada alasan juga apa namanya, eh, tidak ada alasan, wah Pak kami dari SMA, kami dari SMK. Tidak ada alasan seperti itu lagi sekarang. Orang taunya kamu anak UIN, Universitas Islam, apalagi hukum apa Fakultas Syariah, hukum pidana, prodi hukum pidana Islam. Yang jelas orang taunya anak UIN. Nggak ada lagi ya dulunya anak SMA, anak SMK. Nggak ada cerita. Yang jelas sekarang orang taunya anak UIN. Yang bisa, yang paham dengan agama Islam, semua yang berkaitan dengan agama Islam, apakah baca Quran, apakah khutbah, apakah ceramah, apakah baca doa, apakah mimpin yasin, apa segala tahlil segala macam. Nah itu yang terjadi di yang akan apa namanya, yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu terjadi waktu KKN itu terasa itu nanti. Bagaimana masyarakat minta anak UIN yang KKN itu minta baca khutbah, minta jadi imam, minta apa namanya baca mimpin tahlil, baca Quran, baca yasin gitu. Dan juga nanti di kehidupan nyata di masyarakat setelah lulus itu juga pokoknya seumur hidup lah itu tanggung jawab anak UIN, ya itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab mengenai agama Islam itu. Nah, jadi alangkah malunya kalau anak UIN tidak bisa baca Quran atau tidak lancar gitu atau tidak hafal. Nah, itu sangat-sangat apa namanya, memalukan gitu. Dan juga yang sebagaimana yang disampaikan Ibu Kaprodi tadi, jangan malu-malu untuk belajar. Jangan pernah malu untuk belajar. Tidak ada apa namanya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, jadi kalau tidak tahu ya wajar belajar gitu. Nah, digodok selama 4 tahun minimal ya 4 tahun 8 semester, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah itu proses belajar, proses termasuk ya kegiatan kita sekarang ini. Kedepannya juga akan continue, kita mulai dari nanti hari ini huruf hijaiyah yang paling dasar sekali, kita tes satu-satu prakteknya huruf hijaiyah sampai nanti ilmu tajwid, idgham, apa namanya, izhar segala macam itu, sampai bisa lancar baca Quran. Karena ya apa namanya, itu tadi saya bilang tidak bisa menjadi alasan latar belakangnya dulu sekolahnya apa. Banyak kok anak SMA atau SMK yang bagus bacaan Qurannya, dan banyak ada juga anak pesantren yang tidak lancar baca Qurannya. Nah, jadi tidak menjamin, sebenarnya itu tergantung kepada lingkungan, terutama lingkungan keluarganya. Nah, itu apa namanya, sebenarnya bukan sekolah, itu latar belakang sekolah tidak menjamin, itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang penting niat, ada kemauan. Nah, sering saya sampaikan, ada kemauan, meskipun tidak ada kemampuan, belum ada kemampuan, tidak bisa, tapi ada kemauan untuk belajar, insya Allah pasti menjadi bisa. Kalau pisau itu tumpul itu diasah terus itu kan jadi tajam dia. Tapi kalau kemampuannya, ada kemampuan tapi tidak ada kemauan, ya tidak bakalan jadi juga dia, tidak bakalan bisa dia. Jadi tidak usah malu, tidak usah minder, kita sama-sama belajar. Yang mungkin yang sudah lancar atau pernah menjadi kori atau koriah, ikut apa namanya lomba MTQ atau segala macam, ya kita sama-sama mengulang kaji gitu, orang tua itu mengulang pelajaran. Jangan apa namanya, jangan merasa aduh ini kegiatan tidak penting, saya sudah hebat, sudah pandai baca Quran lah, jadi tidak perlu ikut lagi. Jadi jangan seperti itu gitu. Nah, sama-sama kita apa namanya berbagi di sini, sama-sama kita belajar, mempelajari kembali. Nanti kalau memang yang sudah lancar nanti bisa apa namanya membantu bagi kawan-kawannya yang belum lancar. Nah, di situ ada tanggung jawab bagi yang tidak, yang sudah bagus bacaannya, ada tanggung jawab mengajarkan kawannya sampai bisa, sampai lancar. Jadi kalau kita hanya sekali seminggu seperti ini atau sekali sebulan untuk waktu kegiatan ini saja, rasanya tidak bakalan apa namanya, tidak bakalan cukup waktunya, tidak bakalan bisa juga.
harus setiap hari itu diulang, dipelajari, dilancarkan, dilatih gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau memang apa namanya belum bisa atau belum lancar, ya itulah gunanya belajar, tidak usah malu, tidak perlu minder. Saya ibaratkan itu seperti apa namanya, ya kalau masuknya itu belum tahu, masuk ke UIN belum lancar, belum tahu, belum bisa baca Quran, belum lancar, tapi setelah lulus dari UIN jadi sarjana, bisa kemudian lancar baca Qurannya, bisa bagus ininya, hafal juz amma minimal. Nah, itu luar biasa. Itu yang namanya proses belajar pendidikan itu seperti itu. Ibaratkan batu itu kalau masuk kita olah itu, nah keluarnya itu jadi batu cincin. Nah, itu kan luar biasa itu. Jangan masuknya batu, keluarnya jadi batu juga, tetap jadi batu. Artinya tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan di situ. Kenapa? Karena tidak mau berproses, tidak mau belajar. Jadi tidak usah malu ya, apa namanya? Eh, kita sama-sama belajar di sini, dan mungkin sebagian ini khusus semester 3 dan semester 5 ya. Mungkin sebagian sudah ada yang apa namanya, sudah ada yang mungkin yang pernah ikut atau apa namanya, semester 5 pernah ini kita dulu ya, pernah ulumul Quran ya, tapi karena COVID tidak jadi ya. Iya Pak. Nah iya, harapannya kan di situ. Jadi di mata kuliah ilmu Quran, tapi karena COVID dulu tidak jadi online, akhirnya sistem kuliah online, kemudian eh, mata kuliahnya pun tidak ada lagi, jadi sekarang udah tidak ada lagi, diganti, dihapus gitu. Nah, bukan kebijakan apa ya, kebijakan pimpinan ya, kurikulum, perubahan kurikulum. Nah, jadi kita mengakalinya atau mensiasatinya dengan mengadakan kegiatan, kalau di sekolah dulu mungkin ekskul ya, ekstrakurikuler ya, tapi sifatnya ya wajib gitu, harus diikuti, bukan hanya dipandang wah mentang-mentang ekskul jadi tambahan, tidak wajib, ini tidak penting. Nah, jangan seperti itu. Kedepannya tadi juga sudah disampaikan untuk mengadakan Padli ya, untuk mengadakan untuk bulan ini diskusi atau kajian ilmiah. Kalau yang bulan kemarin itu kan yang webinar itu ya itu besar itu. Nah, untuk yang depan minggu depan itu khusus internal kita saja, prodi saja. Cukup mengundang dosen-dosen HPI saja. Jadi jangan lupa nanti diisi ya kegiatan apa formulirnya itu, dilihat apa namanya di pengumuman itu, setiap bulan itu akan ada di share link untuk laporan kegiatan, bukti kegiatan itu. Jadi bukan hanya, jadi jangan anggap apa berat gitu, oh ini nambah lagi nih kegiatan atau peraturan di prodi ini, dan jangan seperti itu. Jadi jalani saja, kita ikuti saja. Jangankan mahasiswa, kami saja dosen saja ada laporannya itu tiap bulan. Ada laporannya tiap bulan, dosen prodi itu ada semua, dekan, rektor itu ada semua laporan setiap bulan, setiap hari itu ada laporannya. Jadi bukan hanya mahasiswa saja gitu. Kamu kan paling satu kali seminggu ini kan kegiatannya. Di samping perkuliahan tentunya. Perkuliahan kan juga tidak tiap hari. Oke, saya rasa cukup itu ya mukadimahnya. Sekarang kita masuk kepada materi. Ntar saya share screen dulu. Jadi mungkin kita tidak pakai ikro ya. Kalau ikro itu kan sebenarnya lebih kepada praktisnya. Kelihatan enggak ini? Pak, Pak, kelihatan. Ya, Pak. Nah, ini sebenarnya juga sama dengan ikro sebenarnya, tapi lebih kepada inti dari ilmu tajwidnya. Mungkin semester 5 sudah ada pernah melihat ini ya, sudah dibagikan dulu.
Jadi kita akan gunakan ini nanti mulai dari huruf hijaiyah, kemudian apa namanya, ada izhar, ada idgham, iqlab, ikhfa. Nah, nanti kita akan bahas ini sampai tuntas sehingga bisa lancar baca Al-Qur'annya. Nah, kalau apa namanya, sebenarnya ini sejalan dengan Iqra. Kalau mau apa namanya, Iqra itu adalah pelatihan praktisnya gitu, latihan praktisnya. Kalau ini sebenarnya lebih kepada teori, tapi di sini ada juga contoh-contoh untuk prakteknya nanti. Nah, jadi saran saya nanti kalau untuk eh, lancarnya, lebih lancarnya lagi, eh, dilancarkan dengan baca Iqra, mulai dari Iqra 1. Kalau tergantung kemampuannya. Kalau memang masih sangat belum lancar, ya mulai dari Iqra 1. Kalau mungkin sudah lancar, lumayan lancar, tapi masih tajwidnya masih belum bagus, nah mungkin bisa di Iqra 2 atau Iqra 3 gitu. Nah, di sini buku ilmu tajwid ini atau tajwid praktis ini contohnya itu hanya sedikit sebenarnya, tidak terlalu banyak. Tidak kayak Iqra ya. Iqra kan sampai Iqra berapa itu? Sampai Iqra 5 atau Iqra 6. Lebih detail dia contoh-contohnya itu. Nah, ini tetap ada contoh-contohnya, dan eh, saya rasa cukup sebenarnya untuk pelatihan di untuk kegiatan muhadarah ini. Jadi nanti semua masing-masing kita yang hadir ini kita tes satu-satu. Jadi sistem belajarnya seperti itu. Jadi lebih kita ke praktis gitu. Tidak ada lagi teori-teori apa namanya, hanya belajar teori saja. Hanya saya yang menyampaikan materi kemudian ngasih contoh. Semuanya nanti kita langsung baca tes satu-satu. Nah, oke ya. Untuk yang pertama, kita mulai dari dasar huruf hijaiyah. Kelihatan ya? Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Tanpa Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, huruf hijaiyah dulu. Yang paling penting, yang paling dasar adalah huruf hijaiyah, yaitu makharijul hurufnya. Makhraj huruf, yaitu apa namanya, cara pengucapannya, tempat keluar huruf itu, bagaimana cara pengucapannya dengan baik dan benar. Nah, kalau huruf hijaiyahnya masih belepotan, masih belum pas makharijul hurufnya, nah dasarnya belum beres, nanti kedepannya akan kacau itu. Nah, ini bisa dilihat di sini huruf-huruf hijaiyah yang sama-sama, rasanya saya yakin kita sudah tahu semua ya. Nah, cuma mungkin pengucapannya atau makhrijul hurufnya mungkin masih ada sebagian yang belum pas begitu. Nanti ada juga di bagian bawahnya ini huruf-huruf yang sering bermasalah. Nah, huruf-huruf yang agak mirip-mirip, yang bunyinya tapi dia berbeda sebenarnya. Ya, ada sering masalah di sini. Kita mulai dulu dari awal ini huruf hijaiyah. Nanti setelah saya jelaskan, saya contohkan bacaannya. Silahkan nanti saya sebutkan namanya satu-satu. Silahkan dibaca huruf hijaiyahnya. Yang pertama saya baca dari awal sampai akhir dulu ya. Jadi bacanya nanti itu gini. Bukan alif bata sa jim ha hum, tidak usah gitu. Jadi pakai ini saja, harokat saja. A ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so bo po zo a gho fa qa
ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah, jelas ya? Makhorijul hurufnya itu dari alif, dari a sampai ya. Jadi kenas juga saya ini, bahkan ada yang mungkin yang belum, yang tidak hafal ini. Kalau tidak hafal harus dihafalkan, harus di apa namanya? Selain makhorijul hurufnya, pengucapannya harus benar, juga harus dihafalkan. Gampang kan, anak TK juga hafal ini. Bisa dipakai irama juga. Abata sajaha kho dadha roza sashaso botozo aghafaqo kalamana waha aya. Itu kalau mau pakai, jadi tidak usah kalau alif, ba, ta, sa, jim, nah itu apa namanya? Bisa juga seperti itu, tapi nanti kita coba tes bacanya yang seperti yang saya sampaikan tadi. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah itu. Nah sekarang kita cek, kita lihat huruf-huruf yang mirip atau kadang sering bermasalah di situ. Yang pertama yaitu a, alif ini. Alif sama hamzah ya. Nah ini sebenarnya kalau pengucapannya sama, a. Nah kalau ini a. Ain, a, suaranya itu agak ke hidung gitu, a. Kalau ini a lebih ke dada, a, terasa di dadanya itu, a. Kalau ain, a itu ke hidung, a. Jelas ya bedanya. Nah, untuk beda alif dan hamzah ini apa bedanya? Sebenarnya sama, ini cara pengucapannya sama ya. Tapi kalau dalam ilmu tajwid itu sebenarnya alif dan hamzah itu berbeda. Kalau alif ini sebenarnya mati dia. Mati. Kalau hamzah ini huruf apa namanya? Kalau mati huruf apa? Huruf vokal. Vokal ya. A, I, U, E, O itu. Nah, itu huruf apa namanya? Huruf vokal. Nah, kalau hamzah ini dia huruf hidup dia. Mempunyai baris, Pak. Iya, itu kalau dalam apa namanya? Dalam Al-Qur'an itu alif ini tidak ada barisnya. Jadi dia menjadi panjang nanti. Dia mengikuti fathah dia kan. Nah, jadi panjang dia. Kalau ada waw mati, nah itu jadi panjang. U-nya, domahnya itu jadi panjang U. Kalau baris bawah kasrah itu ada ya mati, baris bawah jadi i dia, panjang dia. Kalau ada alif, ini mati dia sebenarnya. Jadi alif, waw, ya itu adalah huruf mati sebenarnya. Kalau ya kalau huruf mat ya. Nah kalau apa namanya? Kalau hamzah ini hidup dia. Jadi ada barisnya. Ada barisnya, makanya kadang dalam penulisan itu berbeda juga dia. Hamzah dengan alif ini berbeda dia. Contoh misalnya saya agak lupa, lama juga tidak nulis Arab nih, agak lupa saya. Kitab. Nah kitab. Ini alif ini, bukan hamzah. Dia tidak ada barisnya, yang ada barisnya adalah ta. Nah, makanya kalau ada alif, bacaan ta ini jadi panjang. 2 harokat dia, kitab. Itu adalah fungsi alif. Jadi tidak ada baris dia, jadi mati gitu.
Beda dengan istilahnya kalau begini, tubuh. Masih ingat juga lah ya. Saya dulu skripsi saya bahasa Arab. Ya, skripsi saya bahasa Arab dulu. Jadi ngetik bahasa Arab itu harus bisa, harus hafal ini. Letak posisi keyboard itu berbeda dia dengan huruf Latin ini. Kalau alif itu atau hamzah itu di huruf H itu. Kalau kaf ini huruf apa ini? Oh, titik dua itu, titik dua. Ta ini huruf J. Beda dia. Bahkan ada juga apa namanya keyboard bahasa Arab itu dia ada apa namanya ada kode, ada simbol Arabnya di atas huruf Latinnya itu. Kalau saya biasa karena sudah terbiasa dulu mengetik bahasa Arab di skripsi, jadi sudah hafal lah. Waktu dulu lancar dulu. Kalau sekarang udah masih bisa tapi kurang lancar. Masih ingat lah letak-letak hurufnya itu. Nah, jadi kalau ini aktubu, aktubu. Jadi hidup dia, ada baris atas apa dia aktubu. Tapi kalau tadi kalau kitab, nah, kitab ini alif namanya, bukan hamzah. Kalau ini hamzah. Nah, jadi itu apa namanya beda alif dan hamzah ya. Tapi kalau di sini, makanya ada orang yang kadang salah satu saja yang dipakai, apakah hamzah atau alif gitu. Karena cara pengucapannya sama. Hanya di fungsi dan pemakaiannya yang berbeda. Jadi A dengan A alif, A hamzah ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah dengan A ini. Nah, ini yang sering jadi masalah. Contoh yang paling simpel dan yang sering, yang umum saja lah. Au. Nah, au. Au. A'udzubillah. A'udzubillah. Nah, ini hamzah atau alif A, ini A. Di sini orang sering salah ini. Sering sama saja bacanya. AU. AU atau AU. Ain kedua-duanya atau hamzah kedua AU atau AU. Padahal yang satunya, yang pertamanya hamzah A, yang keduanya ain au. 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 Nah, ini sering ini salah sering ditemukan ini kesalahan bacaan makhrijul hurufnya antara a dan ain. Au. A. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dipahami ya? Jelas ya? Jelas? Masih mengikuti? Iya Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Jelas Pak, jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak Pak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua yang sering bermasalah itu adalah huruf ta dengan po. Ta, po. Nah, ta, po. Kalau ta ini biasa ta. Kalau po ini agak berat dia. Po. Nah, ta ini ringan, biasa ta. Ta ini biasanya disimbolkan dengan huruf T. Huruf T dia. Kalau po ini TH, po. Sultan Poha. Nah, itu po itu. Itu sering sebenarnya enggak tahu saya itu apa namanya, mungkin karena sudah dibaca dalam bahasa Indonesia jadi Sultan Poha. Ini panjang ya. Poha. Po sebenarnya itu. Jadi makanya dalam huruf Latinnya itu ada H kan? Jadi tulisannya itu adalah Sultan Taha, Tahaha. Tapi karena orang bahasa Indonesia
sering bacanya Sultan Taha. Nah, Sultan, padahal yang betul itu sebenarnya Sultan Toha. Ini TH ini Toha. Nah, adapun huruf A itu kalau dalam bahasa Arab kan A itu kadang ada yang dibaca O. Kayak Allah. Itu kan apa namanya? Bukan A gitu ya, bukan Allah, tapi Allah. Misalnya, itu kan sebenarnya bacaannya O itu Tapi ke dalam dalam tulisan transliterasi bahasa Indonesia itu pakai A, Toha. Nah, tapi bacanya adalah sebenarnya itu, Toha. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi to itu adalah TH. Kalau ta itu biasa T biasa. Toha. Kalau hamzah atau alif tadi adalah A. Kalau ain pakai koma di atasnya. Nah, A pakai koma. A dia, A. Nah, ada koma di atasnya. Itu untuk membedakan dalam bahasa Indonesia supaya kita lebih memudahkan ya. Yang ini ta, yang ini to. Itu tadi contohnya Toha, Sultan Toha. Sebenarnya pun sultannya itu pun juga itu sultan dari bahasa Arab kan cuman sudah menjadi bahasa Indonesia jadi sultan. Sultan. Nah, juga sebenarnya sultan, Toha. Nah, tapi karena sudah menjadi bahasa Indonesia agak berat memang huruf ini termasuk huruf berat ya. Nah, jadi orang lempeng aja bacanya Sultan Taha. Tidak masalah lah, selagi bukan Al-Quran yang dibacanya tidak masalah. Tergantung lidah apa namanya. Tapi kalau Al-Quran yang dibaca itu harus sesuai dengan makhrijul hurufnya. Nah, itu beda kalau ta itu biasa dia ta apa namanya misalnya taktubu ta ringan kan, tapi kalau yang agak berat dia tu. Kalau tatitu. Kalau tu agak monyong juga, agak monyong mulut jadinya itu. Tu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang sering bermasalah juga adalah sa, sya, so. Nah, sa, abata, sa ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ditulis PS ya. PS. Sa. Dia hampir mirip dengan ta, tapi agak ujung lidah itu dengan pangkal gigi sebelah dalam, pangkal gigi atas sebelah dalam, itu agak ada rongga sedikit. Sa. Jadi agak kayak berdesis sedikit. Sa. Kalau ta kan padat ya, ta. Nah, kalau sa ada rongganya dikit. Sa. Ta. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Arab hadis. Ini sering orang salah baca. Nah, seharusnya bacanya apa? Hadis, hadis. Tapi karena sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi orang lempeng aja bacanya hadis. Kayak S jadinya, kayak sin, hadis. Nah, dalam hadis Nabi, padahal sebenarnya adalah hadis. Nah, kalau S ini adalah, kalau sin atau sa biasa, S biasa. Nah,
Kemudian kalau ini, kalau sya, SY ya, SY. Insya Allah misalnya. Sorry. Insya, mana huruf ya ini? Insya. Insya Allah. Nah. Insya, SY dia. Kalau ini sin, ini sa biasa S. Kalau sya ini SY, sya. Insya. Nah, beda ya. Sa, sya. Sya, SY, sya. Syukur. Nah, insya Allah. Itu SY, sya. Kalau ini sa biasa sa, sya. Sin, shin. Kemudian, ini termasuk huruf berat juga. So. Sadaqallah. So. Beda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu SH ya. Kalau salah SH. So. Sadaqallah. So. Mirip dia dengan do, so, to, zo. Itu huruf berat semua itu. Memang huruf-huruf berat itu to, so, zo, do. Itu huruf berat semua itu. Agak apa namanya? Kalau untuk tahap awal belajar itu tidak apa-apa dimonyongkan muncungnya itu, dimonyongkan mulutnya. So. Tapi kalau sudah fase nanti tidak harus monyong, tidak bisa, tidak perlu monyong mulutnya. Kalau untuk belajar awal tidak apa-apa lah. So. Nah, jelas ya itu bedanya ya. Ada 4 ini yang mirip ini. Sa, sya, so. Fasisu, sasisu, syashishu, sosisu. Nah, itu beda. Boleh juga untuk latihan nanti, untuk latihan itu setiap huruf ini ada itu, kalau waktu kecil dulu ada dilakukan itu. Mungkin ada yang pernah belajar itu. A misalnya. A awali a naminal mu'ni'i a awali a. Mungkin ada agak-agak beda-beda ya versinya. Nah, kalau saya dulu seperti itu. Ba misalnya. Ba wali ba naminal mu'ni bi ba wali ba. Itu untuk melancarkan makharijul huruf itu. Bahkan saya waktu kecil itu belajar makharijul huruf ini 1 bulan itu ada itu 1 bulan. Kalau belum lancar, belum beres makharijul huruf hijaiyah ini dasarnya ini, belum beranjak pelajaran itu. Kalau masih salah, ada salah satu hurufnya masih salah, belum pas bacaan makharijul hurufnya, cara pengucapannya diulang terus sampai bisa. Bahkan lidah itu dikerok itu supaya lancar seperti itu. Ba tadi rasanya tidak, kalau ba tidak ada masalah, ba. Nah, ja tidak ada masalah juga, ja itu. Nah, ya, ini yang sering bermasalah ini. Nah, misalnya sisu, sawalisa naminal mu'nisi sawalisa. Kalau S ini gampang. Kalau syawalisha naminal mu'nisi syawalisha. Sisu, sawalisa naminal musnisi sawalisa. Terserah, itu beda-beda versinya, tergantung mana yang enak, mana yang apa namanya, yang bisa mudah dipakai. Oke, next huruf yang
makhraj huruf yang sering bermasalah yang lainnya. Nah ini ha, kho, ha. Nah, jadi ada 3 ini. Ini ha kecil namanya, ha pedas biasa orang bilang itu. Ha, ha. Dia lepas saja, ringan saja. Ha, ha. Ha ha ha. Nah, kayak ketawa. Ha 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 hi hu. Nah, kalau kho, nah kayak ada kayak ada dahak gitu. Kho agak berat memang, termasuk huruf berat. Kho, khi, hu. Jadi kalau ada kho, jangan bacanya kayak ha. Itu sering salah itu. Kalau ha ini ha biasa, kalau kho ini biasanya kh ya. Khairi, khair, khair. Khair. Kalau ha ini kalau ha yang ini ha besar, ha berat, ha. Terasa itu di dada itu, ha, ha. Kalau yang ini kecil tadi, ha kecil, ha. Nggak bergetar dada dibuatnya, ha. Kalau ini ha ke rongga dalam itu, ha, 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 ha. Nah, kita kasih contoh. Khair, 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 kho, khair. Kho, khair, jangan dibaca khair, khair, khair. Nah, itu salah. Khair, kho. Kemudian kalau kalau ha ini banyak ya. Hasbu, hasbu, hasbi, hasbu, hasbi. Hasbunallah. Ha, ha, hasbu, hasbi. Gampang. Nah, kemudian yang agak sering bermasalah ini, kalau bahasa Indonesianya apa ini, ha besar ini? Biasanya kalau dalam penulisan transliterasi bahasa Inggris itu ha ini ada titik bawahnya. Ha pakai titik bawah. Kalau di bahasa Indonesia kayaknya enggak ada bedanya itu ya. Apa penulisan simbolnya ini? Ha. Kalau di bahasa Inggris itu ada titik bawahnya, ha ada titik bawahnya itu. Nah, itu yang membedakan. Kalau di bahasa Indonesia kayaknya enggak ada beda hurufnya itu. Nah, yang jelas dia berbeda dengan yang sering salah itu ha besar ini. Ihdina. Ha, ihdina. Ha. Huda, ha, huda. Ihdina, ha, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Huda, huda. Jadi jangan dibaca nanti ihdina, nah itu ringan, ha kecil itu. Ihdina, besar dia. Ihdina, ha, huda. Nah, itu. Kemudian lanjut da. Nah, kalau dal ini biasa D, huruf D dia. Huruf D. Kalau do, nah, do ini termasuk salah satu huruf berat. Do, di, du. Tampak itu ya bedanya ya. Da, di, du. Do, di, bu. Do, di, bu. To, ti, tu. So, si, su. Zo, zi, zu. Nah, itu huruf-huruf berat semua itu. Do. Do ini dalam bahasa Indonesia DH ya. DH apa D? Kalau dulu DL.
Waladhdallin. Cuman orang sering salah baca jadinya waladhdallin jadinya. Karena dulu terjemahannya DL do itu. Tapi kalau tidak salah itu berubah jadi DH, do. Waladhdallin. Jangan waladdo itu do itu do. Kalau do agak berat. Waladhdallin do. Do. Dadidu, dodidu. Nah, itu. Kemudian za. Nah. Za, zo. Tolong suaranya. Kalau ini za kecil, za. Di ujung lidah itu dipanggil. Tolong suaranya. Iya. Kaget. Mau aku pakai kan? Apa itu? Enggak, kadang mau aku pakai kan. Za ini biasanya terjemahannya DZ. Za. Nah, kalau ini za besar ini. Kalau ini za kecil, za. Ujung lidah kayak za, cuman desisnya agak beda berdesisnya itu. Za. Kalau yang ini Z biasa. Kalau ini pakai D, za. Kalau ini za, biasa aja lepas Z. Za. Yang sering salah itu di bacaan ini. Contoh begini. Idza zilatin. Sering orang baca sama aja, pukul rata aja. Izazul. Z semua, za semua. Padahal ini za kecil. Izazul. Beda kan? Yang satu besar, za, yang satu kecil. Za. Zazizu. Zazizu. Beda. Idzazul. Jadi jangan dibaca iza. Ini sangat sering orang salah bacanya iza. Izazul. Sama aja za dengan za dibuat. Jadi beda. Ini sangat sering ini salah ini baca za ini. Kemudian zo. Ini ZH. Zohir, zuhur. Sering juga orang salah baca itu. Sama saja za saja semuanya itu. Antara za dengan zo, zo, sering itu orang banyak salah itu. Zohir. Zohir. Zuhur. Orang bacakan zuhur. Jadi za dia zuhur. Karena sudah jadi bahasa Indonesia, biasa bahasa Indonesia. Zohir, zahir. Zo dia zo. Zohir. Zohir, zuhur, zozizu. Jadi berbeda dengan za atau za. ZH dia. Kemudian lanjut Gho. G apa namanya? GH ya.
Ghin, gho, gh, ghairil. Kadang orang tertukar juga bacaannya nih antara gho dengan kho. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Jadi khairil maghdu. Nah, itu ada juga itu. Khairil. Jadi kho dia. Padahal ghair di kerongkongan ini. Gho di tenggorokan. Ghairil. GH, ghairil. Ghairil. Beda dengan khairil. Ghairil. Maghdu. Itu gha. Kemudian fa. Fa ini sering orang bacanya dia F. Fa. Fasaufa. Jadi orang sering bacanya P. Nah, yang pas, yang betul itu adalah, yang tepat itu adalah F. Fa, F, fa, bukan P. Nah, walaupun memang ada qiraat sab'ah itu yang bacanya pa, P. Tapi yang kita baca, yang kita pakai, yang mayoritas dipakai di Indonesia adalah F, fa. Nah, itu karena kebiasaan aja biasanya. Oh, ini orang apa namanya? Orang Jambi tidak bisa nyebut F, bisanya P. Fitnah. Nah, itu bisa F, fitnah, fa, fitnah. F. Jadi bukan P ya. Itu sering juga itu di apa namanya? Di kampung-kampung orang-orang tua itu P. Jadi dibaca pa, pasaupa. Yang betulnya adalah F, fa, fasaufa. Fa. Ada itu di apa namanya? Di ayat itu surah apa? Al-Qari'ah ya. Tulisannya seperti ini. Fush. Nah, fa ini kan? Fa, fu. Fush. Ini sya. Fush. Ini kan ada apa namanya? Ikhfa di sini. Fush. Nah, tapi sering didengar di imam, kadang apa namanya orang baca ini karena mungkin makhrijul hurufnya apa tidak pernah belajar atau memang karena sudah terbiasa, jadi kurang tepat bacaannya. Jadi dilempeng aja bahasa Indonesia. Kebetulan ada di bahasa Indonesia mampus. Jadi kadang kalau jadi makmum itu imam baca seperti itu, kadang dalam hati ini ketahu. Jadi tidak khusyuk jadi sholat jadi itu. Jadi dibaca mampus. Apa ayat itu? Kal ihnil al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil mampus katanya. Itu. Jadi tidak usuk saja. Ketawa dalam hati dan jadinya dalam hati itu ketawa jadinya mampus dibacanya. Itu kadang itu hati-hati ini. Mampus. Beda itu mampus. Jangan mengulangi kesalahan yang sama jadi mampus segala-galanya. Nah, itu. Kemudian apa namanya? Ya, makanya harus hati-hati, harus beres dasar ini, harus duduk dulu ini, dasar huruf hijaiyah, makhrijul huruf ini. Kalau tidak, kalau berubah bacaannya, berubah makhrijul hurufnya, maka akan berubah makna dan artinya. Itu fatal akibatnya. Sangat fatal. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini ha-nya besar ini. Bismillahi.
Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Orang kadang ada yang membaca ha itu jadi kho, ada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kho, dia berubah bacaannya. Dan itu fatal, sangat fatal, berubah artinya itu. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan ha kecil ini maknanya kan apa? Maha pengasih, maha penyayang. Kalau jadi kho, Ar-Rahman Ar-Rahim, apa artinya? Coba kamu cari di kamus bahasa Arab. Ada artinya itu kalau tidak salah telur ayam apa? Dengan menyebut nama Allah yang kalau bacaannya Rahman Ar-Rahim dan itu, masa yang maha telur ayam? Kan fatal itu. Sangat-sangat fatal, berubah maknanya. Maka makharijul huruf, dasar huruf hijaiyah ini harus tuntas, harus beres, harus pas. Tidak ada tawar-menawar itu sebenarnya. Kalau huruf hijaiyah makharijul hurufnya ini tidak beres, kedepannya pasti akan kacau itu. Dan fatal itu akibatnya, berubah maknanya itu. Nah, kemudian yang terakhir, ko. Suaranya nyangkut di tenggorokan. Ko. Biasanya dalam bahasa Indonesia digunakan huruf Q, ki. Ko, ti. Aqua. Sebenarnya kan aqua itu kan pakai Q tuh. Kalau bacaan itu aqua, ti. Tapi karena kalau susah jadi kayak K saja jadinya. Nah, sedangkan K ini adalah K biasa. Nah, beda kakiku, kakiku, qaqiqu, sadaqallah, qaqiqu. Suaranya di tempat. Qaqiqu, kakiku. Nah, jadi itu bedanya. Jelas ya? Jelas ya? Halo? Masih ada? Masih, Jelas, Pak. Pak. Masih nyambung ya? Jangan tidur semua nih. Masih, Pak. Oke, itu tadi sudah dijelaskan materinya. Sudah saya contohkan cara membacanya dengan baik dan benar. Nah, sekarang mari kita praktek satu-satu. Kita tes satu-satu. Jadi baca ini aja. Bentar. Ini dihapus dulu ya, yang bahasa Indonesianya ini. Jangan sampai, mudah-mudahan tidak ada ya di mahasiswa HPI ya. Pernah terjadi di masyarakat itu, bahkan banyak masyarakat yang sampai sekarang baca Al-Qur'annya itu baca terjemahan Latinnya. Karena apa? Karena tidak bisa atau tidak tahu bahasa Arabnya, tulisan bacaan Arabnya. Jadi dia apalagi baca Yasin itu. Dibacalah terjemahan di bawahnya itu. Kalau Yasin itu kan panjang kan tulisannya, ya-nya itu panjang, sinnya Yasin gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan begini, Yasin. Nah, ini kan maksudnya panjang bacaannya kan, A dan I-nya itu Yasin. Tapi karena ada yang tidak paham ilmu tajwid dan makharijul hurufnya dan tidak bisa baca bacaan Arabnya, tulisan Arabnya, akhirnya baca
terjemah bahasa Indonesianya, cuman tidak pas juga. Jadi dibaca ya asin gitu. Wah, itu kan fatal itu. Masih mending lah betul bacaan apa namanya, bacaan Latinnya. Ini salah pula, ya asin gitu. Nah, itu kan tidak lucu seperti itu. Masa anak UIN baca Yasin kayak gitu, bahaya itu. Kalau ada anak UIN yang salah baca, khususnya anak HPI ya, kadang tidak tahu lah nanti ada ketemu dengar jadi khotib khutbah atau ceramah. Nah, kalau sempat saya ketemu saya dengar atau jadi imam misalnya, saya jadi makmum atau saya dengar, kalau salah bacaannya saya geplak kepala nanti. Atau geplak di toko kepala. Nah. Oke, ini mari kita coba tes satu-satu. Siapa duluan? Di sini sesuai urutan sini di ini aja ya, di layar aja. Putri Syakila ada? Putri Syakila. Hadir, Pak. Nah, coba baca. Abata, saya contohkan sekali lagi ya. Boleh, mau pakai irama boleh. Abata sajahaho dadaroza sasyaso dotozo'a ghafaqo kalamana wahaya. Tidak pakai irama boleh juga. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, Saya dulu, Pak. sa, Ada yang mau, Pak? sya, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Masuk. Ya, Pak. Oke, coba Putri Syakila. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sin, shin, sot, Sa. sa. Hmm. Terbiasa, Pak. Sa, sya, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ha besar, ha. Ha. Nah, oke, bagus. Lanjut, next. Desta Pramedia. Desta. Dirwa. Dirwa. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Pelan. Sa. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sya, so, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Lanjut, Mardiana. Ya, Pak. Nah, A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, terus. da, za, Kho. za, Op. Kho. kho, kho, Terus. da, za, ro, za, ja, do, zo, a, ro, a, ma, na, ya. Oke, agak kurang jelas ya, agak berisik.
Lanjut Abdul Aziz. Ayo. Unmute suaranya. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Siapa ini? Mana nih Abdul Aziz nih? Betul ini namanya ini. Siapa ini? Ini nama Abdul Aziz. Halo. Abdul Aziz. Siapa Abdul Aziz? Si ini bukan Reski, bukan ini. Hah? Nggak ada suaranya. Suaranya. Suaranya unmute dulu. Oh, ada. Hilang. Lanjut. Siapa? Nurul Aini. Nurul Aini. Ada? Nurul Aini. Ada? Ali Jupri. Coba. Ada, Pak. Abata jaha dada roza sa syakso bata zo'a faka lamana wa ha'a. Ya. Ulang. Fa dari fa, ulang. Fa. Terus. Fa. Fakoka. Nah. Fakoka. Ya, Lama na wa ha a ya. Oke, bagus. Tadi ada yang terlewat tadi itu. Bagus. Terlewat apa, Oke, Pak? lanjut. Azrul. Enggak, sudah diulang tadi itu. Tadi ada yang terlewat tadi. Azrul Mardon. Baik, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abatasa kho Ulang, Pak. Ya. Lagi, Pak. Aku melompat-lompat. Ulang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Abatasa jaha kho da za ro zai sha so zo to zo ha kho a kho Ro. Bukan kho, ro. Itu baru. Ro fa ko kaf la ma na wa ha a ya ha ya. Sadaqallahul azim. Nah, diulang-ulang Azrul Mardon ya. Ya, Pak. Dilancarkan lagi. Ya, Pak. Lanjut Musa Al-Fatih. Ada Musa? Unmute suaranya. Musa Al-Fatih. Musa? Ada Musa? Nah, ada dengar Musa ini. Jeffrey Ilham. Saya, Pak. Ayo, coba. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa,
ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Coba za tadi, za dengan za. Za. Oke. Bagus. Musa, ada Musa? Coba Musa. Mana suaranya Musa? Kecil suaranya, coba dekat lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta. saja. Oh, pakai baris Pak yo. Ya. A, ba, sa, ja, ha, Ta, sa. ta, sa, ja, ha, kho, dal, zal, ro, zai. Za kecil. Za, Dengan za. Za. sa, sha. Ulang. Sod. Ulang dari da. Da, za, ro, zai, sha, sod, dot. Sa, sha, so. Sa, sha, dot, so, dot, to, zo, a, ghin, fa, qaf, kaf, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke. Apa lupa huruf hijaiyah. Banyak yang lompat-lompat. Cara bacanya itu Pak, kalau tidak ada baris nih biasanya nyebutnya alif Pak, bukan a Pak. Kalau sudah dikasih baris baru dibaca a Pak. Iya. Itu bedanya makharijul huruf dengan bacaan Pak. Kalau cara nyebut makharijul huruf tanpa baris Pak. Kalau dibaca baru a Pak. Iya, kita kan langsung ininya praktek bacanya. Kalau bacanya kalau belajar ini biasanya nyebut makharijul hurufnya Pak. Iya, kan sama saja itu. Di prakteknya dalam baca Al-Qur'an kan tidak ada orang baca jim. Ja kan, ja, ji, ju. Tidak ada orang baca jim. Itu huruf apa namanya? Huruf hijaiyah yang apa namanya? Pelajaran ininya, alfabetnya itu. Nah, kita langsung bawa ke, mungkin memang betul tergantung kebiasaan itu. Mungkin orang sebagian yang biasa kan alif, ba, ta, sa, jim gitu kan. Nah, kalau agak dirubah kebiasaan itu agak susah memang. Tapi kan kalau dalam baca Al-Qur'an kan tidak ada orang baca jim kan. Pasti pakai baris kan. Sekarang bukan baca Al-Qur'an Pak, menyebutkan makharijul hurufnya. Iya, kan itu dasarnya. Ya dasarnya jim Pak, bukan ja Pak. Itu alfabetnya jim, bacanya kan jajiju. Kalau dikasih baris. Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Makasih Pak, makasih Pak. Ayo. Banyak ngeles Musa nih. Enggak sengaja Pak mecahkan suasana di sini tadi sepinian Pak. Ayo. Oke. Ada Maaf, Abdul ya. Aziz. Oke, enggak apa-apa. Ada Abdul Aziz tadi. Rezeki nih Pak. Rizky coba. Nah, Abdul Aziz itu siapa itu? Tadi masuk di link itu Pak, mau ikut belajar juga abangnya. Oh, oke, enggak apa-apa. Oke, lanjut Rizky. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, aya. Oke, bagus. Ali Jupri ada? Sudah tadi ya? Belum? Ali Jupri ada? Ada Pak, dia sudah Pak. Oh, sudah tadi ya? Sudah Pak, Oh sudah. ya, oke, sorry.
Amiruddin. Ayo Amiruddin belum nih, Pak. Amiruddin coba. Tingganai. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. A, Oke. ya. Bagus. Lanjut, Amsilatul Husna. Nah, ini kalau namanya pakai KH ya, Husna. Ya, pakai KH ya. Nah, itu mungkin yang maksud yang sebenarnya H biasa kan, H kecil, tak pakai bukan kho ya. Nah, itu orang Indonesia kadang dalam penulisan namanya itu juga kadang agak kurang pas ya. Husna, apa arti kho? Husna. Kalau husna, hasan, baik artinya. Amsilatul husna, amsilah itu contoh ya. Contoh-contoh yang baik. Nah, kalau husna pakai kho, tidak tahu saya artinya apa itu. Khosana. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sha, sa, sha, so, do, po, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Siapa lagi? Desta sudah tadi ya. Diga Verlanda. Iya, Pak. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, sa. Ulang. Jangan kencang nih. Pelan-pelan. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za. Ho. Ho. Da, za, ro, sa. Sa, ro. Da, za, ro. Da, za, ro, za. Sa, so. Apa samu apa ya? Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Terus. So. Do, to, zo. A, o, pa, ko. Ka, la, ma, na, wa, ha. A, ya. Ha. Besar. Ya. Oke. Diulang-ulang ya, dilancarkan lagi Dika. Ya, Pak. Next, Eka Yulaila. Eka. Ada Eka Yulaila. Eka Yulaila, mana suaranya? Ada Eka Yulaila. Oke, lanjut dulu. Fahira. Coba. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Sa. Nah, ya. Sa. Terus ja. Lanjut. Ja, ha, ho, da, za, Kho. Bergetar apa namanya itu? Tenggorokannya itu kayak ada dahak. Kho. Ha, kho.
ha, kho. Kho. Ah, oke, lanjut. Da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, diulang-ulang lagi ya, dilancarkan lagi, Faira. Kemudian Febrian, Batubara. Oke, coba. Ta, sa, ja, ha, ho, da, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Terus Fajri Karim. Ya, Pak. Oke, Mbak. Al, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Lanjut, Hesa Budi Romantis. Saya, Pak. Oke, coba. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ro, ja, sa, sha, do, to, zo, a, wo, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ha, ha. Ha besar, ha. Ha. Oke, bagus. Lanjut Ilham. Saya, Pak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sha, so, do, to, zo, a, wo, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke. Lanjut Indah Amin. Ya, Pak. Coba. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke. Ya, Pak. Bagus. Jepri. Jepri Ya, S. Oh. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Juda. Juda 138. Ada. Juda? Mana suaranya? Juda? Ada? Juda? Hadir, Pak. Coba. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Ulang. Sa. Sa, kemudian kho, kemudian za. Ada nyimak tak dari awal tadi? Nyimak, Ikut dari awal tak? Nah, coba. ulang, Pak. Ulang.
A, ba, ta, sa, ja, Sa. sya, Sa. sa, Nah, sa. sya, Nah, ja, terus. ha, ho, da, za, ro, Za. za, za, Belum. Za. za, Bukan za. za, Nah, terus. ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ha. Ha. Oke, dilancar-lancarkan lagi ya. Ya, Sudah? Pak. Diulang-ulang. Intan ada? Intan Sandrinepina. Ada? Intan? Ada? Ada, Pak. Nah, coba. Ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, ko, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a. Oke. Agak-agak kayak robot suaranya. Apa? Lanjut. Laila Noviatul Yusro. Hadir, Pak. Nah, oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, za, ro, za, sa, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ulang-ulang, bisa diulang? Udah jelas tadi di awalnya. Ulang lagi dari A. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Lanjut, Lutfia Anzahra. Saya, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ha. Ha. Tadi za-nya agak belum kurang tadi. Za dengan za. Coba za. Za. Oh, oke, bagus. Mardiana sudah tadi ya? Musa sudah. Nurul Aini sudah? Nurul Aini ada? Nurul Aini? Ada Nurul Aini? Oh, mungkin ditinggal ini HP-nya tuh. Okta Pebi? Iya, Pak. Nah, oke. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, dal, Kho. za, ro, Kho. ho, Kho. ho, dal, Terus. zal, Ulang. A, ba, ta, sa, ja,
ho, ha, ho, dal, za, ro, sa, Jangan ha ho, ha ho, ha, ho, kho, dal, kho. Ulang lagi, ho, kho. ho, Bergetar apa namanya? Tenggorokan. ho, Kho, kayak buang dahak. Kho. ho, Nah, terus ho, lanjut. da, za, ro, sa, shin, sha, sot, Ro, ro, za, ro, za. sha, Terus. so, da, do, to, zo, a, ain, fa, kop, ka, Rin, ro. go, ain, Terbalik. Ro, a, ro. go, fa, Terus. kop, ka, lam, min, nun, waw, ha, a, ya. Ha. Ha, Ha. ha, Ha besar. Oke. ha, Diulang-ulang ya, dilancarkan lagi ya, Okta. ya Pak. Oke. Lanjut Fauzia. Fauzia ada? Fauzia? Iya, Pak. Ayo. Coba. Nah, matikan musiknya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, na, wa, ha, iya. Oke. Halo, Lanjut Pak. Rika. Rika AF ada? Nggak jelas suaranya Rika. Ya, Pak. Halo, Pak. Suaranya nggak jelas. A, ta, ya, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ha. Oke. Next, Sahri Ramadan. Ada Pak? Ya, betul namanya Sahri Ramadan. Ya betul Pak. Ya. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Sri Rizky. Ya, Pak. Coba. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ro, ja, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ga, a, ya. Oke. Habis ya, sudah selesai semua. Masih ada yang belum? Fauzia sudah, Pak. Ya, Fauzia sudah tadi. Sudah tadi kan? Nurul Aini, ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, do, a, wo, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke, bagus. Sudah semua ya?
Masih ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya, muhadharah selanjutnya, itu kita akan tes baca Al-Fatihah. Nah, Baik, Pak. bertahap, kita bertahap ya, bertahap. Mulai Iya, Pak. dari Alif Jaya paling dasar, kemudian Al-Fatihah karena itu wajib dalam sholat. Nah, kalau Al-Fatihahnya tidak beres, berarti kacau lah sholatnya itu berarti. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini, muhadharah kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi, insya Allah bulan depan ya, karena giliran jadwalnya itu sekali sebulan misalnya. Minggu depan itu insya Allah tadi sudah disampaikan diskusi atau kajian ilmiah. Nah, jadi biar apa namanya, biar tidak bosan juga kalau muhadharah terus tiap minggu itu kan jadi bosan juga jadinya. Jadi selang-seling kita. Oke, ada pertanyaan? Jadi pesan saya dilatih bagi yang masih ada tadi yang belum lancar, makhrijul hurufnya masih kurang pas. Nah, dilatih lagi, diulang-ulang, dilancarkan. Nanti ada rekaman videonya ini juga ada. Silahkan dilihat di YouTube atau mau dicari di YouTube video-video yang lain silahkan, atau belajar dengan ustadz atau ustazah, dengan guru ngaji di apa namanya, atau dengan kawannya yang bisa, yang sudah lancar, atau dengan orang tuanya juga boleh, tidak usah malu-malu, karena ini apa namanya, seumur hidup ini akan dipakai, karena kita sebagai orang Islam kan tidak bisa lepas tanggung jawab, harus bisa baca Quran. Nah, ini ada anak saya ini udah lancar baca apa namanya, makhrijul. Mau coba? Mau coba aja. Coba baca abata. Coba. Enggak. Malu dia. Pak, izinannya, Pak. Apa? Misalnya, Pak, kan lidah kita berat, Pak. Jadi jatuh itu tips untuk ringan lah baca makhrijul huruf. Jadi kayak mana lidah itu tuh, Pak? Supaya lancar lah, Pak, ringan. Itu tadi saya bilang, guru waktu ngaji waktu kecil itu sama guru ngaji waktu kecil itu dikerok lidahnya pakai sendok, benar-benar dikerok. Tiap pagi dikerok itu, tiap hari dikerok, kemudian dilatih bacaannya. Kayak tadi itu a i u, kemudian pakai yang apa namanya, pakai yang apa model yang tadi itu, walaupun beda-beda versinya, tergantung lah mau pakai yang mana, silahkan serah. Yang kayak tadi itu a awali a na minal mu'ni'i a awali a. Nah, kalau saya biasanya pakai versi itu. Jadi ba misalnya, jadi dites satu-satu, ba bawali babna minal mu'ni bi ba bawali ba bi bu. Nah, dan itu tidak cukup sekali sebulan, tiap hari melatih itu. Insya Allah bisa. Batu aja yang keras itu kalau dilubangi, ditetesi air tiap hari kan berlubang dia kan. Iya, Pak. Apalagi lidah manusia yang tidak sekeras batu gitu. Bisa dilatih, insya Allah bisa. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas sarannya, Pak. Ya, Pak. Masalah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan kita hari ini, pertemuan kegiatan hari ini. Insya Allah sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya rasa apa namanya, bagaimana? Saya rasa bermanfaat ya kegiatan prodi yang kita adakan ini ya. Iya, Pak, sangat bermanfaat, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau masih tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan prodi, kita sudah meluangkan waktu hari libur, bukan jam kerja, ikhlas, tidak ada bayaran. Nah, mahasiswanya tidak mau bergerak juga, tidak mau aktif juga, itu. Makanya ibu juga sebenarnya apa namanya, sebenarnya tidak mau ngasih sanksi, diwajibkan ngasih sanksi gitu. Cuman kalau nunggu kesadaran agak susah, tidak bakalan maju-maju kita. Ini aja yang sudah diwajibkan, ada pengumuman diwajibkan, diancam dikasih sanksi aja masih cuman berapa orang yang ikut ini.
Tadi awal 40-an, 45, 46, sekarang tinggal 24. Nah, jumlah total mahasiswa HPI aja 200 lebih itu. 200 lebih 7 semester saja, semester 1, 3, 5, 7, 9 lebih 200 itu. Nah, semester 3 dengan semester 5 aja lah. Sekitar 100 lebih itu. Lebih 100. Dua angkatan semester 3 dan semester 5. Nah, yang mengikuti acara ini kegiatan-kegiatan HPI banyak yang belum aktif gitu. Jadi kalau kata orang dulu itu kalau tidak mau dibina ya sudah dibinasakan gitu. Serahlah, lantaklah nak jadi apa kan. Kecuali kalau prodi tidak ada perhatian, tidak ada bikin kegiatan, tidak mau melatih, membina, serahlah kamu lantaklah nak jadi apa di situ kan tidak bagus kayak gitu. Sudah difasilitasi, sudah dibikin kegiatan, nah, masih tidak mau ikut juga, gratis, tidak ada bayar, cuman mengorbankan sedikit waktu dan sedikit kuotanya untuk mendapatkan ilmu yang mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya. Ini kan usaha jadi mahasiswa kalau kayak gitu kan. Niat kita kan belajar gitu. Oke, mudah-mudahan silakan ya dilatih, diulang, dilancarkan lagi semuanya, dan kasih tahu juga kawan-kawan yang lainnya nanti supaya ikut terlibat aktif di semua kegiatan prodi. Apapun itu, pokoknya makanya rajin-rajin cek di grup itu, jangan sampai ketinggalan informasi. Jangan sampai kena sanksi nanti. Nah, itu. Oke ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, ini baru dasar ya. Dasar yang paling dasar sekali ini, awal ini. Nanti kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Oke, saya kira cukup. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya Pak, baik Pak, sama-sama Pak. Tutup ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.